Iya, dari 10, Bu. Kok masih 10 ya? Terakhir tanggal. Terakhir. Pagi teman-teman dan selamat pagi untuk Ibu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sisa plasenta. Kita dari kelompok 9 beranggotakan 2 orang, saya Febriani Fitriantika selaku moderator dan anggota saya yaitu Riadita. Silakan Riadita untuk dijelaskan definisi dan penyebab sisa plasentanya. Baiklah, di sini ada sisa plasenta. Sisa plasenta merupakan tertinggalnya bagian plasenta dalam uterus yang dapat menimbulkan perdarahan postpartum primer atau perdarahan postpartum sekunder. Penyebab sisa plasenta yaitu ada pengeluaran plasenta tidak hati-hati, salah pimpinan kala 3 yang terlalu terburu-buru untuk mempercepat lahirnya plasenta. Kemudian dapat juga disebabkan his yang kurang baik dan plasenta akreta. Kemudian tanda dan gejala klinik akibat sisa plasenta, yaitu sewaktu suatu bagian dari plasenta atau satu atau lebih lobus tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif, dan keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan. Kemudian keadaan umum lemah, peningkatan denyut nadi, tekanan darah menurun, pernapasan cepat, gangguan kesadaran atau syok, pasien pusing dan gelisah, dan tampak sisa plasenta yang belum keluar. Kemudian patofisiologinya yaitu setelah bayi lahir, uterus akan terus berkontraksi. Ketika jaringan penyokong plasenta berkontraksi, maka plasenta yang tidak dapat berkontraksi mulai terlepas dari dinding uterus. Tanda-tanda lepasnya plasenta yaitu sering ada pancaran darah yang mendadak, uterus menjadi globul dan kamu tayangkan toh? semakin padat. Ya, Bu. Makalahmu. Enggak, print screen. HP-nya itu kalau nggak dimulai awal nggak bisa. Sudah yuk. Baiklah, Kiriman saya sorry, ada sebagian. tanda-tanda lepasnya plasenta adalah sering ada pancaran darah yang mendadak, uterus menjadi globur, dan konsistensinya semakin padat. Uterus meninggi ke arah abdomen karena plasenta yang telah berjalan. Baiklah, saya serahkan kepada moderator untuk materi. Kemudian di sini ada penata laksanaan untuk sisa plasenta. Yang pertama yaitu perbaikan keadaan ibu. Jadi ibunya dipasang infus terlebih dahulu. Kemudian tindakan yang kedua, kita kosongkan kandung kemihnya. Yang ketiga, memakai sarung tangan steril, desinfeksi genitalia eksternal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam, kita keluarkan selaput ketuban dan bekuan darah yang masih tertinggal di dalam. Kemudian setelah itu tangan kiri melebarkan genitalia eksternal, tangan kanan dimasukkan secara obstetri sampai serviks, melakukan eksplorasi di dalam vakum uteri untuk mengeluarkan sisa plasentanya itu. Lalu kita mengeluarkan semua sisa plasenta yang ada di dalam, kita lakukan masase. Setelah kita lakukan masase kepada ibu, kita berikan injeksi uterotonika. Kita berikan antibiotik juga untuk mencegah infeksi, kemudian kita berikan juga antibiotika ampicillin, dosisnya 1 gram, melalui intravena dilanjutkan dengan 3 kali 1 gram oral, dikombinasikan dengan metronidazol 1 gram suppositorial, lalu kita lanjutkan dengan 3 kali 500 mg oral. Nah, di situ bila kadar Hb-nya kurang dari 8
gram/sen, maka kita berikan transfusi darah. Bila kadarnya lebih dari 8 gram/sen, kita berikan sulfaverosus 600 mg per hari selama 10 hari. Setelah itu, kita observasi tanda-tanda vitalnya ibu dan perdarahannya ibu. Kemudian, antibiotika dalam dosis pencegahan dan sebaiknya diberikan. Yang terakhir, jika ada perdarahan hebat, ikuti langkah-langkah pelaksanaan uterotonika, atonia uteri. Demikian adalah presentasi dari kelompok 9 sisa plasenta. Ya, pokok bahasanmu kan sisa plasenta ya. Kelompoknya siapa, Dek? Kelompoknya namanya siapa? Atau kiriman apa? PTmu kiriman di WA. Tadi kok. Nah. 3 tanda terlepasnya plasenta. Oh, ini plasenta ini sudah lepas. Itu ada 3. 1, perut itu akan globuler. Mengeras gini. Bulat. Jadi bisa kita rasakan pegang ini bisa. Jadi ibaratnya plasenta yang ada di dalam ini kan mengecil, begitu lepas dia akan mengecil berusaha keluar. Nah, sehingga perut ini mengeras. Nah, itu namanya globuler. Kemudian tali pusat ini akan memanjang. Yang ketiga, adanya semburan darah. Nah, plasenta ini nempel begini, ya. Anggap saja ini plasenta. Nempel di sini. Nah, kalau ini lepas, maka seret lepas, ya toh? Pembuluh darah ini akan terbuka. Nah, dengan lepasnya plasenta ini, pembuluh darah ini terbuka akan mengeluarkan darah. Oleh karena itu, tandanya adalah keluar darah. Ada 3 tanda, tetapi kita boleh manual apabila ada keluar darah. Berarti, kalau misalnya tidak keluar darah, kira-kira ini full enggak? Ini. Kalau tidak keluar darah, secara tidak langsung, plasenta ini lepas enggak? Lepas enggak? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan manual. Kalau ini tidak ada tanda-tanda keluar darah, berarti plasenta ini tidak lepas. Belum lepas. Kita tidak boleh melakukan manual, deh. Takutnya plasenta ini melekat melebihi di endometrium. Normalnya plasenta ini melekat di lapisan luar ini, endometrium. Lapisan dalam endometrium. Uterus itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama endometrium, lapisan kedua
miometrium, lapisan luar ya yang dekat dengan perut itu perimetrium. Nah, takutnya plasenta ini melekat melebihi endometrium. Ini sampai masuk sana. Makanya dia tidak bisa lepas. Ya, makanya kita kalau tidak ada tanda-tanda perdarahan, kita tidak boleh melakukan manual. Yes, mudah itu prinsipnya Pak. Ya. Jadi tiga tanda lepasnya plasenta, uterus globuler, tali pusat memanjang, dan keluar darah. Bu, uterusnya itu loh memanjang. Perutnya juga globuler, tapi aku enggak keluar darah ya. Boleh enggak manual? Boleh enggak? Enggak boleh. Karena tanda pastinya adalah keluar darah. Aja ya. Mungkin ini tali pusatnya memanjang soalnya ditarik. Ya, orang? Nah, jadi tidak boleh. Itu prinsip utamanya keluar darah. Yes, tuh ya. Ibu izin bertanya, bila plasenta itu tadi nggak bisa keluar maksudnya nggak keluar darah, terus habis itu gimana caranya kita biar bisa terlepas? Loh, ya dirujuk. Ya, itu sudah bukan milik kita, miliknya SPOG, rujuk. Nanti di sana di USG. Sampai sebatas mana melekatnya plasenta ini. Ya. Terima kasih. Jadi jangan tidak ada tanda-tanda keluar plasenta wes ojo. Jadi apa-apakan ya. Nah, takutnya kalau tidak keluar darah terus kita manual, takutnya ini melekat ini. Plasentamu ini melekat sampai ke miometrium. Terus jelas wis tanganmu malmasi wis red. Tembus wis perforasi. Meninggal saat itu. Ya jangan sampai tahu. Tapi saya pernah dengar cerita. Di rumah sakit tempat saya bekerja. Tapi saya sudah keluar. Itu saya sudah keluar. Nah, pasien itu lahir normal. Kemudian dilakukan manual sama seorang bidan. Kemudian pasiennya mengeluh. Aduh Bu, masih proses manual. Aduh Bu, perut saya sakit. Saya pusing Bu, saya pusing Bu, saya pusing. Terus perdarahan bior. Dokter langsung, oh itu perforasi itu. Langsung dilarikan ke OK. Dari kamar bersalin ke OK. Belum sampai ke OK pasiennya meninggal. Nah, ini loh. Mariati Ege yang kuliah kok ya kacamu dipati dijaluk didekek tah. Rambutnya dibenahi yang rapi. Tuh ya, meninggal dia. Makanya kita tidak boleh manual. Bapak tidak bidan rujukan dong, memang ini kenyataannya seperti ini ya, jadi jangan terlalu berani. Nyawa itu selalu sudah keluar dari raga, itu tidak akan kembali. Ya, Bara? Ya, Bu. Iya. Makanya jangan terlalu berani ya. Ya, kita sesuai teori saja. Nah, itu tentang tanda-tanda keluarnya plasenta. Lah ini bahasan tadi adalah sisa plasenta. Plasenta itu sudah keluar, tapi masih ada sebagian yang tertinggal. Nah inilah yang mungkin berbahaya. Tapi kebanyakan kalau sisa plasenta itu perdarahannya itu sekunder, masih begitu
plasenta lahir, ya, karena kan sudah kita masukkan oksitosin, ya toh. Nah, ini karena masih ada reaksi obat, itu perdarahannya berhenti. Tapi dapat 2 jam, begitu reaksi obat itu sudah habis, maka dia akan melemah kontraksinya. Kontraksi perut ini melemah, perdarahan. Nah, itu perdarahan sekunder. Jadi kalau ada perdarahan sekunder, waktu lahir kontraksinya bagus, tidak terjadi perdarahan. Terus 2 jam kok terjadi perdarahan. Nah, itu kita berpikir, apakah tidak ada sisa plasenta? Ya. Nih. Nah, tandanya bagaimana? Yaitu tadi perdarahan sekunder. 1. 2. Kontraksinya timbul tenggelam. Ada tidak? Ada tidak? Ya, maka kita mengarah ke perdarahan sekunder. Perdarahannya masih tidak berhenti, mili terus, walaupun sedikit tapi netes terus. Nah, itu ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya tadi katanya temanmu, pengeluaran plasenta yang tidak hati-hati. Waktu menarik ini, kan kita pakai dorsokranialnya, ini kita tidak narik, Dek. Kita tidak boleh narik, kita cuma sebatas mengikuti tok ini. Jadi, tangan kanan yang pegang plasenta ini cuma mengikuti tok. Nah, itu ya. Ada plasenta akreta. Tanya apa plasenta akreta? Masuk ke pembuluh darah, ke perimetri, masuk ke sana. Di sini yang enggak ada plasenta bilobata. Plasenta 2. Jadi ada dua kan, nanti kamu browsing macam-macam plasenta, macam-macam kelainan plasenta, ya. Plasenta itu ada 2. Nah, ini. Satunya terlepas dari tali pusat, thread. Jadi kebanyakan kayak gini. Jadi lebar gini. Ini kan plasenta 1 gini ya, plasenta 1 ini ya. Nah, di sampingnya sini ada. Kalau ini saya pernah tahu. Postpartum 1 minggu, kalau enggak 2 minggu. Nah, pasiennya mengeluh, saya kok mengeluarkan segumpal daging gini. Untungnya dia tidak perdarahan. Waktu itu saya masih di klinik sama dokter dilihat. Oh, ini plasenta double bilobata. Ya enggak apa-apa. Itu kalau sisa plasenta. Jadi kalau sisa plasenta, perdarahannya itu perdarahannya sekunder. Masih, ya. Kontraksinya juga seperti itu, timbul tenggelam kadang-kadang, tidak, kan tidak semuanya. Masih nempel kan hanya sebagian, ya. Tindakannya bagaimana kalau ada sisa plasenta? Digital. Porsio ini sudah nutup. Nanti kalau kamu nolong persalinan, kamu akan tahu ini porsio. Nah, kita luring kok, nggak kayak gini. Nah, ini porsio ini tertutup. Jadi yang masuk cuma 2 jari kita ini. Ya, cuma 2 jari ini yang masuk. Nah, ini jadi kita masukkan 2 jari, kita cari. Ini namanya digital. Kan, Dek, dengan cara digital, dicoba digital. Nah, dibersihkan gini. Bu, ternyata digital tidak berhasil. Bagaimana? Ya rujukan, karena tindakannya adalah uret. Duh, aja dipaksa. Karena kalau kita digital, kita paksa, maka pasiennya akan kesakitan. Nah, kalau pasien itu kesakitan, maka akan menimbulkan bakal refleks kesakitan, shock neurogenik. Shock karena kesakitan. Ya, itu takutnya seperti itu.
kita ketahui tentang sisa plasenta. Coba dijitilah. Kebanyakan, Dek, plasenta itu yang sisa itu ada di kornu. Kornu itu di samping kanan kiri. Kan plasenta dia itu akan nempel di daerah fundus belakang ini. Nah, ini kan ke apa? Infundibulum tuba. Ini kan tuba yo. Ini tuba kanan, tuba kiri ya toh. Nah, kornu itu ada di sini. Pintunya tuba itu. Nah, ada kan kornu kanan kiri ini kebanyakan di situ. Yang sering ada sisa. Ya. Jadi kita manual, kita bersihkan. Terasa kok. Plasenta kalau masih ada sisa plasenta itu endometrium ini teraba kasar. Kalau tidak ada sisa plasenta, maka endometrium teraba halus. Nah, plasenta kan nempel toh, kotilodon itu nempel. Nah, terus dicabut keluar. Nah, tuh ya. Pada dasarnya, Dek, yang mengatakan plasenta ini lengkap dan tidak itu adalah si penolong. Kenapa kok si penolong? Iya, kan kita cek plasenta. Begitu plasenta lahir, masase, esrek. Nah, habis masase, tidak ada perdarahan, cek plasenta. Nah, plasentanya dicek. Lengkap enggak? Lah, Bu, taunya lengkap enggak bagaimana? Plasenta itu ada berpuluh-puluh kotiledon. Kotiledon daging nempel gini. Nah, ini kalau hilang sedikit dia akan tidak rata. Nah, duplik gitu. Ya, ini. Nah, ini bulat-bulat. Ini kotiledon ini, kotiledon jadi gini. Nah, ini harus kita tutup. Kita lihat. Tuh. Ya. Itu caranya ngecek. Jadi yang menentukan plasenta ini lengkap dan tidak adalah si penolong. Bukan SPOG yang kita telepon. Halo dokter, bukan. Karena SPOG-nya ada di rumahnya. Tuh, ya. Ada bayangan tentang sisa plasenta sebelum saya lanjut? Bayu. Materinya itu kan sudah penanganan sisa plasenta, manual plasenta kan ada ya toh? Sudah kamu baca enggak? Tuh. Iya, Ibu. Sebelum kita melakukan manual itu harus kita infus. Cukup deh, minggu depan aja. Kita bahas di obstetri minggu depan ya. Masuk patologi juga. Cara manual plasenta. Kalau vakum itu kita cuma sekedar tahu. Tapi harus ngerti sehingga kalau ternyata ada mendadak vakum jebret gitu ya, kita menyiapkan alat ada bayangan. Harus apa yang saya lakukan? Nah, di situ adalah HB. HB itu ada 3. Dikatakan HB itu normalnya ibu hamil adalah 11. Nah, kemudian dikatakan anemi itu ada 3 kriteria. Anemia ringan, sedang, berat. Nah, anemia ringan kurang dari 11. Anemia sedang antara 10 sampai 8. Kurang dari 8 termasuk anemia berat. Siapa? Di atas. Dikasih ini sini. Bayaran. Nggih. Tadi ini naik terus belok.
Ke kiri. Oh, coba di Bu Fatima. Nggih, sama di Bu Nisa. Nah, jadi anemia itu ada 3 macam. Anemia ringan, sedang, berat. Kita boleh nangani yang anemia ringan ini. Soalnya cuma memberikan FF saja. Anemia sedang, ya, sama anemia berat itu bukan kita, harus kita rujuk karena harus transfusi. Transfusi di rumah sakit, bukan di bidan, ya. Halo. Jadi ceken darahnya lebih dari 500 ini. Cek harus menentukan anemia ringan, sedang atau berat. Lek anemia sedang ya wis 10. Wis dirujuk ya. Tuh, bukan milik kita. Surah apa-apa. Tak kayak FF. Nah, karena anemia, hemoglobinnya akan turun. Nah, padahal fungsi daripada AB, hemoglobin ini, adalah mengikat O2, mengikat nutrisi, dan mengikat semua zat yang ada pada darah. Di antaranya adalah zat fibrin. Nah, zat fibrin ini fungsinya adalah untuk menutup luka. Karena anemia, maka zat fibrin ini kurang. Tidak nutup-nutup, akhirnya terjadi perdarahan terus. Ngocor masih. Yang semula kamu cek anemia sedang, karena tidak mendapatkan penanganan secepatnya, dapat 1 hari dia jadi anemia berat. Apa sing salah? Bidan. Ingat, nyawa kalau sudah keluar dari raga tidak akan kembali. Ingat itu. Ya. Itu pesan saya saat anemia berat. Lek wis anemia berat akan terjadi komplikasi. 1, payah jantung. Karena apa? Jantung yang harusnya memompa 1 kali pompa itu bisa memberikan nutrisi ke seluruh tubuh. Karena yang dibawa oleh darah ini nutrisinya cuma sedikit, ya, maka jantung ini harus memompa 2 kali. Seret, seret. Nah, 2 kali pompa. Ada Bu Fatimah? Lah yo. Minta kartu tak suruh ke atas. Kartu pembayaran. Harus mompa 2 kali seret, seret. Ibaratnya kamu melompat 1 kali lompat sudah mencapai tujuan, tetapi kamu harus melompat 2 kali. Lama-kelamaan kamu lelah enggak? Lelah apa? Lelah, Bu. Lelah. Jantungmu juga seperti itu. Maka jantungmu akan lelah. Namanya payah jantung atau dekompensasi kordis. Wis. Bengkak wis, pasang ring. Kenapa? Jantungnya kena pasang ring. Tinggal tunggu tanggal main. Ya, tentu orang-orang yang dipasang ring kan usianya tidak lama. Pol-polnya 5 tahun. Bukannya kita tuh apa dek? Mendahului kehendak Tuhan. Yang memang umur itu miliknya Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi setidaknya kita bisa membaca orang-orang yang gagal ginjal, orang-orang yang payah jantung, tetanggamu. Ya toh? Makanya ada pepatah. Lebih baik menikah dengan tetangga sendiri yang tahu asal-usulnya pada menikah dengan orang
dengan orang seberang lautan yang tidak tahu asal usulnya. Hehehe. Ya ora, contohe apa ayo? Kanker, diabetes, kuwi nurun loh. Kamu tidak tahu. Saya suka sama Nyong orang seberang lautan. Pokoknya saya cinta banget. Nah, terus dikalah kamu. Nah, padahal di antara mereka ada yang terkena CA. Karena ada yang kena CA, yo. Kita tidak tahu. Nah, kita kurang menjaga Nyong, guys. Nyongnya kena juga CA juga. Enggak lah dia. Pak Dewi lah tadi janda muda. Iya, ora. Nah, kayak gitu. Makanya pepatah Jawa itu pepatah orang tua. Orang tua itu bilang ABCD itu ada betulnya. Saya mengajar. Ya. Nah, kayak gitu. Rentetannya kayak gitulah. Terserah Anda. Saya cuma memberikan materi saja dan gambaran. Ada yang ditanyakan di sini? Retensio. Apa sisa plasenta? Berarti tanda-tandanya kontraksinya lembek, timbul tenggelam, ya, perdarahannya sekunder. Tadi tuh lo waktu habis melahirkan, kontraksinya bagus, Bu. Dapat 2 jam kok kontraksinya lembek perdarahan. Ini berarti kemungkinan ada sisa. Tuh. Biar kalian nggak sepaneng mengeluarkan teori tok ya. Nah, itu kayak gitu. Wes, lanjutnya. HP-nya lambat laun turun. Tuh, perdarahannya masif sedikit tapi terus ngucur. Beda dengan atonia. Kalau atonia bedanya biwor banyak. Ya, kayak pancuran gitu. Ya jangan sampai tahu. Saya belum pernah tahu kasus atonia uteri. Yang kalau sisa plasenta saya sering tahu. Dan saya pun juga sering digital. Waktu itu saya kasus plasenta manual ya. Sisa plasenta yang saya digital itu selama ini berhasil semua. Tapi saya sempat dimarahi dokter. Itu saya cerita. Dokter, tadi itu saya manual. Di samping-samping sini ini banyak. Terus rasanya kesakitan dokter. Terus saya hentik